Selamat malam Pak Wid dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Dominikus Prima Septiawan dengan NIM 20V10027 akan mempresentasikan mengenai struktur dari komposit, yaitu balok komposit. Dalam presentasi ini akan ada 4 bagian, yaitu yang pertama aksi komposit, lalu yang kedua metode pelaksanaan struktur komposit, kemudian garis netral, dan yang terakhir lebar efektif balok komposit. Yang pertama, aksi komposit. Apa itu aksi komposit? Aksi komposit sendiri terjadi apabila dua bagian struktur pemikul beban dihubungkan secara komposit menjadi satu, sehingga dapat melentur secara bersamaan. Dalam gambar kali ini dapat dilihat perbedaan dari balok komposit yang melendut dengan balok tanpa komposit. Yang di sebelah kiri ini adalah balok tak komposit yang melendut, seperti ini. Di sebelah kanan ini balok komposit yang melendut. Dapat dilihat perbedaannya di sini adalah defleksinya atau lendutannya itu berbeda. Kemudian komposit penuh. Komposit penuh itu adalah lapisan komposit yang dihubungkan satu sama lain sehingga strukturnya dapat menahan beban yang bekerja sebagai struktur monolit. Namun penghubungnya juga harus dapat menyalurkan gaya geser longitudinal sehingga menghasilkan distribusi tegangan lentur yang menerus pada penampang balok. Kemudian komposit sebagian. Komposit sebagian ini adalah karena penghubung lapisan-lapisan komposit tersebut menyalurkan hanya sebagian gaya geser longitudinal yang terjadi pada balok. Kemudian ada tidak komposit. Bila tidak terjadi sama sekali antar lapisan komposit, artinya lapisan beton normal dan lapisan beton ringan bereaksi terhadap beban lentur yang bekerja secara terpisah satu sama lain pada balok. Dapat dilihat ini perbedaannya pada gayanya, gaya geser ini. Pada balok ini dia sangat kecil untuk menerima gaya geser pada bajanya ini, lalu pada tengah-tengahnya ini dia menerima gaya geser yang cukup besar. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa plat lantai beton ini menumpu pada gelagar baja. Di sini adalah salah satu penampang baja dan beton non-komposit. Apabila dilihat pada gaya yang bekerja di plat lantai beton ini, gaya gesernya itu sangat kecil untuk tekan dan tariknya, namun pada gelagar bajanya ini cukup besar. Kemudian untuk metode pelaksanaan struktur komposit. Metode pelaksanaan struktur komposit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan perancah dan yang kedua tanpa perancah. Dapat dilihat pada gambar ini, yang sebelah kiri itu adalah dengan perancah, yang sebelah kanan tanpa perancah atau tanpa ada dukungan. Kemudian yang ketiga garis netral. Garis netral pada baja. Garis netral berada di daerah baja. Dapat dilihat pada gambar ini, untuk garis netral betonnya itu seperti ini. Di sini diketahui penampang dari betonnya juga tinggi dari bajanya. Lalu garis netral baja ini ada di tengah-tengah dari profil baja ini atau tinggi baja ini. Dengan DC itu jarak dari sumbu beton ini ke jarak dari bajanya ini. Kemudian garis netralnya itu berada di tengah-tengah antara beton dan baja. Dapat dilihat bahwa gaya yang bekerja pada penampang baja dan beton ini adalah seperti gambar di sebelah kanan, bahwa baja itu mampu menahan gaya tarik yang terjadi,
Lalu untuk betonnya itu mampu menahan gaya tekan yang terjadi. Lalu untuk garis netral sendiri adalah garis tegangan yang terjadi pada penampang komposit yang sama dengan nol yang terjadi pada daerah baja ataupun balok. Seperti pada gambar yang di atas ini, garis netralnya itu ada di sebagian profil bajanya. Kemudian garis netral pada beton. Untuk garis netral pada beton ini terjadi pada daerah beton, yaitu kurang lebih sepertiga dari penampang beton itu. Lalu gaya yang terjadi itu dapat kita lihat seperti pada gambar yang di sebelah kanan, bahwa gaya yang terjadi pada profil baja ini mampu menahan gaya tarik yang cukup besar, dan beton dapat menahan gaya tekan yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah lebar efektif balok komposit. Apa itu lebar efektif balok komposit? Lebar lantai beton yang dapat bekerja sama dengan baja. Menurut SNI, lebar efektif dari plat beton harus diambil dari jumlah lebar untuk setiap sisi sumbu balok, yaitu 1/8 dari bentang balok, lalu setengah jarak bersih antara sumbu balok yang bersebelahan dan jarak ke tepi. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa lebar efektifnya itu ada di sebelah ini, B efektif yang bekerja pada beton dan juga baloknya. Lalu untuk balok tepinya itu rumusnya adalah B efektif kurang dari atau sama dengan panjang bentang dibagi 8. Lalu B efektifnya sama dengan B0 dibagi 2 ditambah BT. BT itu adalah jarak dari beton ke titik tengah dari profil bajanya. Lalu untuk B0-nya adalah jarak antara profil baja satu ke profil baja yang lainnya. Lalu untuk balok yang di tengah ini, B efektifnya kurang dari atau sama dengan bentang dibagi 4. Lalu untuk B efektifnya sama dengan B0. Lebar efektif diambil dari nilai terkecil antara kedua syarat di samping ini. Baik balok tepi maupun balok tengah ini, nantinya nilai yang terkecil itu yang diambil. Lalu ini adalah beberapa alat penyambung geser komposit. Yang pertama ada alat penyambung stud. Untuk alat penyambung dari stud ini seperti dapat kita lihat pada gambar A ini, adalah penyambungan dari betonnya ke profil bajanya menggunakan berbaut. Kemudian yang kedua ada alat penyambung kanal. Alat ini berbentuk seperti kanal yang dapat menyambung profil bajanya dengan beton. Lalu yang ketiga ada alat penyambung spiral berbentuk spiral. Lalu yang keempat ada alat penyambung siku yang berbentuk siku. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya sampaikan permintaan maaf saya.